Welcome back everybody, jumpa lagi semuanya. Hal yang perlu dicermati untuk tanggal hari Senin tanggal 7 Maret 2022 untuk Bursa Efek Indonesia. IHSG hari ini Jumat terakhir tidak akan menembus level 7.000 dan hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Bursa Efek Indonesia akan mengalami crash seperti teman-temannya yang sudah terjadi crash di Asia, yaitu indeks bursa saham Hong Kong, bursa saham Jepang, ya, dan di Eropa, ya, hari ini juga terjadi hancur-hancuran, ya, Jumat ini, ya. Nanti malam bursa Amerika, Wall Street, ya, Dow Jones, Nasdaq juga akan rontok dan investor Indonesia terlena dengan harga batu bara naik, harga CPO naik. Asing masuk, asing mau mengambil duit dari bangsa Indonesia, dari investor-investor Indonesia, dan tanggal 7 Maret 2022 market Bursa Efek Indonesia crash. Supaya Anda tahu itu, saya sudah katakan ulang-ulang, saya sudah beritahu ulang-ulang dari bulan Oktober tahun 2021 bahwa market crash akan terjadi di Maret 2022. Tetapi Anda sebagian besar masih tetap mengotot, masih percaya dengan asing masuk, batu bara naik, CPO naik. Walaupun batu bara naik, CPO naik, harga minyak naik, market tetap crash, ya. Karena kalau teman-temannya crash, ya, indikatornya Anda harus lihat, ya, Anda harus jeli juga indikatornya, ya. Tidak mungkin Indonesia satu-satunya di dunia yang dimana semua negara di kawasan Asia, di Eropa, di Amerika itu bursa sahamnya rontok, Indonesia naik sendiri. Emang Indonesia itu negara yang paling surga, ya, paling superpower, paling kuat ekonominya? Anda jawab sendiri. Oke, jadi hari Senin Anda akan lihat, Anda saksikan sendiri bahwa market Bursa Efek Indonesia akan turun banyak, ya 2% lah mudah-mudahan. Karena apa? Saya sudah katakan dari jauh-jauh hari tidak bakalan tembus level 7.000. Ini Anda harus tahu ini. Ini jam terbang yang bisa memprediksi hal ini, orang yang punya jam terbang, orang yang sudah makan asam garam, yang sudah pernah mengalami kebangkrutan, gagal, mengalami market crash. Jadi saya tahu, intuisi saya lebih tajam dari Anda semuanya. Saya sudah katakan bahwa tidak bakalan tembus 7.000. Nanti Anda lihat aja hari ini, kalau tutupnya tidak minus merah seperti teman-temannya di Asia, maka hari Senin Anda buka mata pagi-pagi sudah merah. Anda bisa lihat sendiri nanti, ya, supaya Anda percaya bahwa apa yang saya katakan ini itu berdasarkan jam terbang, berdasarkan pengalaman, ya, bukan berdasarkan apa yang dilihat hari ini. Kita belajar tentang sejarah pasti berulang kembali. Hal ini, perang ini, ya, tidak ada yang menduga bahwa ini terjadi perang. Waktu saya memprediksi bulan Oktober tahun 2021 belum ada tanda-tanda adanya perang Rusia-Ukraina, ya. Tetapi secara teknikal itu menunjukkan bahwa di bulan Maret ini akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Sehingga chartnya sudah menunjukkan bahwa arah tren akan menurun, akan hancur besar itu di Maret 2022. Dan siapa tahu ternyata perang terjadi dan eskalasi sudah semakin tinggi, ya. Negara-negara Uni Eropa sudah mulai bergabung pasukannya di perbatasan dekat Ukraina, ya, masih dalam kawasan NATO, yaitu Rumania, untuk bersiap-siap, ya. Tentara Rusia, pasukan perang Rusia juga sudah bersiap-siap untuk mensiagakan untuk senjata nuklir, ya, karena sudah diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin untuk siagakan nuklir. Karena Putin tidak akan terima, ya, sesuatu hal sanksi yang sangat ilegal, yang sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, ya, bangsa-bangsa Eropa, ya, ikutin juga yang Jepang dan lain-lain, sampai Australia memberikan sanksi-sanksi berupa ekonomi, transportasi, macam-macam, semuanya sanksi kepada Rusia sendiri. Ini hal yang sangat tidak fair, ya, seakan-akan mereka itu begitu berat sebelah. Jadi ini memang tidak adil di sini. Jadi Rusia memang sangat tidak senang dengan keputusan-keputusan dari tetangga-tetangga negara-negara Uni Eropa. Dan seorang Presiden Vladimir Putin akan membuktikan sejarah
dan dia juga tidak mau didikte, ya, dia akan mengangkat muka dia dan dia akan menunjukkan bahwa perang nuklir itu pasti terjadi. Perang nuklir itu pasti terjadi dan itu akan terjadi kehancuran global, ya. Dengan adanya kelangkaan karena perang ini, ya, supply chain-nya, kontainer rantai pasoknya terhambat, maka melambungnya membuat harga minyak nanjak terus, ya, harga komoditi pangan juga nanjak terus, ya. Semuanya naik, inflasi itu sudah dikirim, virus COVID-19, Omicron dan lain-lain itu sudah ditinggalkan, ya. Virus inflasi itu akan menyebar nanti ke seluruh dunia. Ini virus yang paling bahaya karena inilah membuat orang mati kelaparan. Virus ini sangat bahaya sekali, virus inflasi ini, dan sudah menyebar ke Indonesia. Dalam waktu dekat ini Anda akan saksikan, ya, harga perusahaan-perusahaan akan kelimpungan dengan biaya produksi yang cukup tinggi, ya. Akhirnya mengganggu di nilai jualnya, maka harga barang-barang itu akan naik semuanya, membuat inflasi yang cukup tinggi. Bank Sentral Amerika ingat, minggu depan itu minggu bahaya, ada tanggal 10 itu tanggal paling bahaya, setelah itu ada tanggal 15-16. Nah, keputusan naikin suku bunga terjadi tahun ini. Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, maka crash besar-besaran terjadi di seluruh dunia, termasuk Bursa Efek Indonesia yang sekarang euforia naik terus ini. Yang lain pada jatuh-jatuhan, ini nanjak terus karena batu bara, CPO, asing masuk, ya. Asing mengambil duit kalian yang membeli batu bara itu. Anda buka mata lagi sudah turun 10%, baru Anda sadar bahwa apa yang saya katakan itu benar. Ya, selama ini Anda itu baru pemain baru, ya, baru mata Anda baru terbuka 1-2 tahun tentang saham. Nah, jadi jangan ngotot lah. Orang yang sudah dari tahun 2000 sebelumnya sudah trading di saham, ya. Anda masih baru, jadi Anda belum pernah mengalami hal-hal kayak begini, ya. Naik terus euforia di saat itu, namanya apa? Anda itu mau membeli barang mereka, ya. Itu sudah, saya tidak usah jelasin secara detail, Anda belajar dari pengalaman ini. Anda harus bangkrut dulu dari saham supaya Anda lebih pintar, gitu. Memang ini saatnya Anda yang masih membeli lagi, memborong saham, memang saatnya Anda harus kecantol, gitu. Harus, karena saya juga kecantol sama. Jadi itu harus Anda alami juga, ya. Gak apa-apa, bagus Anda beli saham, borong terus, gak apa-apa, bagus. Anda siap menerima keadaan nanti pada hari Senin nanti. Oke, ini yang perlu saya katakan kepada Anda semuanya, bahwa sejarah itu pasti berulang terus, ya. Pada 1 abad yang lalu terjadi perang dunia pertama, ada pandemi global, ada pandemi flu Spanyol. Nah, 1 abad kemudian ini benar-benar terjadi pandemi dan ada perang. Nah, inilah perang dunia ketiga. Jadi sejarah itu berulang kembali, dan perang dunia ketiga ini nanti lebih bahaya karena ada perang nuklir. Ini pasti terjadi. Omongan saya ini seperti nubuatan, ini terjadi. Anda buktikan saja. Buktikan omongan saya ini. Saya punya bicara tidak pernah gagal. Dan Anda akan saksikan nanti cryptocurrency itu akan terjun bebas, ya. Semua orang di dunia, mulai pemula, anak-anak milenial, sampai orang sudah rambut putih pun masuk ke dalam aset kripto ini. Nanti ada meratap tangis. Seperti saya sudah mendengar suara tangisan di seluruh dunia, menangis karena aset mereka hilang, habis selenjak dalam sekejap. Lihat, kripto itu sadis loh. Dia kalau turun itu bisa ribuan poin dalam sekejap 1 hari. Kalau bursa saham, currency masih mendingan, tapi kripto tidak ada dasarnya, tidak ada underlying-nya. Dia kalau terjun bebas bisa 20.000 poin sehari juga bisa 1.000 poin sehari. Seperti dia naik begitu tajam, turunin pun begitu tajam. Anda mana sempat Anda jual barang? Makanya dari sekarang saya katakan Anda lebih baik jual barang Anda. Saya ini mau menolong Anda, malah saya dibantah di komen-komen yang gak jelas, bilang katanya apalah. Saya ini mau menyelamatkan Anda dari kebangkrutan Anda, supaya Anda tahu itu. Karena saya sudah bisa melihat bahwa ini akan terjadi ratap tangis di seluruh dunia. Dan tangisnya itu bukan keluar air mata lagi, tapi yang keluar adalah darah. Air mata darah yang keluar, karena begitu perihnya, sampai darah keluar dari mata mereka. Mereka habis harta mereka karena mereka begitu pedenya sampai menjual rumah semuanya untuk memborong itu cryptocurrency Bitcoin itu. Setelah itu hancur jadi nol, keluarnya darah.
Supaya Anda tahu, sadis tahun 2022 ini. Cukup kejam. Ini benar-benar satu abad terjadi. Benar-benar luar biasa. Ekonomi hancur benar-benar itu di tahun 2022 ini. Jadi Anda lihat, Bursa Efek Indonesia hancurnya dalam. Orang yang pemula banyak sekali, anak milenial yang masih trading saham, masih euforia, ya masih baru-baru mengenal ini dunia saham. Dan inilah mereka mengalami pelajaran berharga bahwa duitnya ludas di saham. Inilah pelajaran harus alami itu. Karena kita sudah kasih tahu, kita kasih warning, tapi masih tetap ngotot. Yaitu memang mereka di dunia itu harus mengalami kegagalan. Harus mengalami kegagalan, ludas dulu baru sadar. Ya. Jadi apa yang saya omongkan ini baru percaya tentang apa yang saya bicarakan di konten-konten ini semuanya, ya, supaya Anda sadar gitu loh. Belajarlah dari orang yang punya jam terbang, bukan belajarnya dari orang yang ya sudah Anda tahu sendiri lah ya. Oke, yang ini yang perlu saya katakan bahwa dunia semakin kacau. Harga minyak naik itu bukan berarti tanda membaik, itu tanda ekonomi masuk ke dalam jurang. Ya, Amerika sudah berusaha menyelamatkan harga minyak yang semakin tinggi itu. Pada waktu bulan November akhir ke Desember, Presiden Joe Biden sudah mengajak teman-temannya, ya, untuk membantu, ya, mereka punya cadangan minyak strategis itu untuk digelontorkan, ya, supaya bisa gelontorkan di pasar, ya, supaya bisa menurunkan itu harga minyak, gitu loh. Nah, karena OPEC itu tidak mau menambah produksi. Sampai dengan sekarang pun juga OPEC tidak mau menambah pasokannya. Maka harga minyak itu menjadi kelangkaan. Apalagi terjadi perang seperti gini. Rusia itu adalah negara pengekspor minyak nomor 4 terbesar di dunia. 11% dia kuasai. Dan sekarang 11%-nya itu hilang. Ya. Terus di Eropa eskalasi yang cukup tinggi ini membuat rantai pasokan suplai minyak itu jadi terganggu karena perang ini. Maka menjadi suatu kelangkaan, maka harga minyak itu semakin tinggi. Jika harga minyak semakin tinggi, itu mengganggu ekonomi. Semuanya mengganggu produksi, ya, pabrik-pabrik segala macam, ekonomi biaya tinggi. Bukan suatu hal yang bagus buat ekonomi. Anda beli saham, Anda pikir dengan minyak naik ekonomi bagus. Itu yang ekspor itu memang menikmati keuntungan, tetapi hanya segelintir dia yang ekspor barang. Tetapi ekonomi ini pada intinya tidak jalan. Bursa efek itu menggambarkan ekonomi, bukan menggambarkan keuntungan bagi yang ekspor-ekspor itu aja. Yang ekspor-ekspor, perusahaan-perusahaan yang ekspor batu bara, CPO itu memang mereka lagi mendapatkan laba, tapi bukan ekonomi digambarkan oleh mereka mendapatkan laba dari jual ekspor harga batu bara naik itu. Ekonomi itu secara keseluruhan, ya. Dengan harga minyak naik ini, apakah yang import barang itu bisa mengendalikan ekonominya? Ada banyak perusahaan-perusahaan consumer good, perusahaan ini bukan hanya batu bara dan CPO saja. Itu jadi Anda itu berpikir yang luas tentang ekonomi, bukan hanya wah kalau harga minyak naik, perusahaan batu bara asing masuk, batu bara naik. Bursa efek IHSG naik. Dari mana Anda ukurnya? Anda belum pengalaman berarti, ya. Hari Senin Anda boleh saksikan semuanya di seluruh Indonesia ini bahwa Bursa Efek Indonesia akan terjadi crash. Enggak itu. Karena teman-temannya di Asia. Kalau hari Senin pun tidak crash, masih naik lagi. Hari Selasa jatuhnya lebih dalam lagi. Hari Selasa tidak crash lagi, hari Rabu jatuhnya lebih dalam lagi. Sekali jatuh bisa 10%. Lebih baik itu ada crash, lebih baik itu ada koreksi. Tadinya saya pikir ada koreksi. Kalau koreksi bisa hari Senin bisa naik. Tetapi tadi teman-temannya di Asia jatuh, Bursa Efek Indonesia tidak ada koreksi. Berarti hari Seninnya bahaya. Tidak ada koreksi lagi, Selasanya bahaya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, gitu. Ekonomi itu ada semua itu ada. Kalau memang hari ini Indonesia tidak crash, ya besok tunggu. Begitu, tetap akan crash juga seperti yang terjadi di Hong Kong dengan di Jepang. Nah, itu begitu. Ini history, ya, tidak hukum alam. Ini gimana ya? Anda harus belajar. Anda tuh berpikirnya luas gitu. Kalau Anda mau trading saham gitu. Ini saya mau kasih tahu ke Anda supaya Anda hati-hati. Hari ini saya bicara tentang saham terakhir. Saya tidak akan bicara lagi karena besok-besok itu saham sudah mengalami masa-masa penurunan yang cukup tajam. Sudah tidak ada gunanya lagi Anda untuk trading saham.
atau investasi di saham. Tunggu tahun depan. Oke, yang saya bicarakan di sini bahwa peluang terbesar bagi Anda semuanya, segera Anda pindahkan aset Anda pindahkan uang Anda itu ke lahan basah. Lahan basah yang luar biasa adalah di futures trading. Futures trading adalah the best dari dulu sampai sekarang ini, karena futures trading itu adalah satu market yang sangat fleksibel. Anda bisa trading dua arah. Anda tidak perlu memegang membeli asetnya, Anda mengoleksi aset, tidak perlu. Anda hanya mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakan, setiap tren yang terjadi. Jika tren itu bullish, Anda bisa take profit. Tren itu bearish, justru Anda bisa take profit. Sedangkan kalau Anda trading di bursa saham, trennya bearish, Anda meratap berdoa terus kepada Tuhan supaya harga sahamnya naik, dan Tuhan tidak jawab karena belum waktunya naik gitu. Nah, tetapi kalau Anda trading di futures trading, Anda tidak perlu berdoa ke Tuhan, karena tiap hari itu, tiap detik, tiap saat market naik dan turun, dan Anda bisa mendapatkan profit tiap kali, tergantung trennya. Tetapi kalau bursa saham, mulai Maret ini Anda harus banyak berdoa, sampai bertahun-tahun pun harga saham nggak naik, ya, karena memang harga saham mau turun. Ya, ingat itu. Anda harus pindahkan aset Anda ke lahan basah. Lahan basah yang sangat luar biasa, yang sekilas tadi saya sudah jelaskan itu. Anda email saya, saya akan jelaskan lebih detail secara lengkap apa itu lahan basah. Saya ada cantumin alamat email di deskripsi di bawah video ini. Anda segera email saya. Dan juga Anda yang sudah trading futures, Anda ingin dapatkan sinyal-sinyal yang luar biasa, Anda bisa bergabung dalam perusahaan broker izin Bapepti yang ada di bawah video ini. Ada link broker yang luar biasa, sudah terpercaya, izin Bapepti. Daripada Anda trading di tempat lain, di platform-platform situs-situs yang katanya broker asing, ya, padahal itu server aja yang asing, ya, namanya aja yang berbau asing, ya, tidak ada izin Bapepti, ya, itu sangat bahaya dalam segi keamanan dana Anda, karena dalam kondisi krisis likuiditas di tahun 2022 ini, kemungkinan besar 90% perusahaan itu akan hengkang, akan cabut, dan dana Anda akan hilang. Anda mengadu ke siapa? Tidak ada satu otoritas pemerintah pun yang mau, karena PLT, pelaksana tugas Ketua Bapepti, sudah menegaskan bahwa tidak akan menyelesaikan perselisihan antara Anda dan platform yang tidak ada izin dari Bapepti itu. Ya, karena itu bukan kesalahan, karena kesalahan di Anda sendiri, ya, karena Anda yang keras kepala, yang tidak mau ikuti aturan, karena sudah berkali-kali dikatakan bahwa itu platform ilegal, tidak terdaftar di Bapepti, tidak bisa sangat berisiko, dan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah. Urus sendiri, ya, risiko Anda tanggung sendiri, ya. Nah, Anda harus trading di platform yang ada izin Bapepti yang diawasi oleh OJK, ya. Itu di link broker yang saya sudah sediakan untuk Anda di bawah ini. Anda segera daftar, Anda bergabung, Anda trading, ya, di sini, dan saya akan membantu Anda. Oke? Dan juga jangan lupa lahan basah itu penting sekali. Anda harus pindahkan kalau Anda ingin eksis di tahun 2022 ini. Anda ingin sepanjang tahun ini Anda tidak bengong, tapi Anda mendapatkan profit tiap hari. Itu Anda bergabung, Anda email saya di lahan basah, ya, bisnis lahan basah, yang saya akan jelaskan kepada Anda setelah Anda email saya. Oke? Saya pikir cukup sekian informasinya ini. Informasi yang berharga, bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa Anda viralkan kepada semua orang. Siapa saja yang ingin dapatkan informasi yang Anda inginkan, dia juga mendapat manfaat yang sama seperti Anda dapatkan. Dan juga Anda subscribe channel YouTube ini. Anda tekan lonceng, ya, supaya saya selalu menyediakan yang terbaik untuk Anda. Sukses untuk Anda.